Halo semuanya, hari ini kakak akan menjelaskan strategi problem solving yang kelima, yaitu considering extreme cases atau mempertimbangkan kasus ekstrim. Problem solving sebelumnya kan menganalogikan soal ke yang lebih sederhana, sedangkan yang satu ini itu malah menganggap soalnya ke yang lebih ekstrim. Tapi lebih ekstrim ini beda dengan lebih rumit ya. Jadi dengan menganggap soal keadaannya lebih ekstrim, kita jadi lebih mudah mengerjakannya. Oke, kita langsung aja ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memilih berjalan lambat atau cepat untuk mengurangi basahnya badan ketika hujan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganggapnya nih secara ekstrim. Misalkan seandainya kita bisa berlari secepat kilat, mungkin hanya bagian kepala saja yang basah. Atau jika kita berjalan selambat mungkin, misalkan dengan kecepatan 0, berarti kita diam, maka pastinya seluruh tubuh akan basah. Nah, dari sini udah kelihatan ya, dapat disimpulkan bahwa berlari lebih cepat lebih baik untuk menghindari hujan deras. Yang kedua, menawarkan harga ketika membeli suatu barang. Ketika kita membeli suatu barang, misalkan baju di pasar, kita akan menawarkan harga semurah mungkin terlebih dahulu, baru menaikkan harga sedikit demi sedikit hingga ada kesepakatan. Yang ketiga, menganggarkan waktu dan uang. Ketika menganggarkan waktu dan uang, kita harus memperkirakan waktu dan uang semaksimal mungkin, agar waktu dan uang tersebut yang dianggarkan cukup. Misalkan saja menganggarkan waktu untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam sehari, atau menganggarkan pengeluaran untuk sebulan. Yang terakhir, menguji suatu produk. Misalkan kita mau menguji pengeras suara stereo. Nah, untuk memeriksa ketahanannya, kita akan menguji dengan volume seminim mungkin dan volume semaksimal mungkin dalam jangka waktu tertentu. Oke, langsung saja kita ke contoh soal matematikanya. Contoh soal yang pertama. Dua lingkaran konsentris berjarak 10 satuan seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. Berapakah selisih panjang keliling kedua lingkaran tersebut? Jadi keliling lingkaran besar dikurangi keliling lingkaran kecil, selisihnya ya. Kalau kita menggunakan cara biasa seperti yang kakak jelaskan tadi, berarti kita harus menghitung keliling besar dikurangi keliling kecil. Misalkan keliling lingkaran besar dikurangi keliling lingkaran kecil. Misalkan saja jari-jari lingkaran kecil ini R seperti ini, maka kan lumusnya keliling lingkaran yaitu 2πr ya, keliling lingkaran 2πr. Berarti keliling besarnya 2π, jari-jarinya R plus 10 dikurangi lingkaran kecil 2πr. Berarti tinggal kita kerjakan aja, ini 2πr plus 2π kali 10 dikurangi 2πr. Ini coret, berarti sama dengan 20π selisih kelilingnya. Nah, bagaimana kasus ekstrim? Misalkan nih, gambar kedua lingkaran ini kakak kecilkan terus menerus sampai lingkaran kecil itu menjadi titik. Yang lingkaran kecil menjadi titik, sedangkan lingkaran besarnya menjadi kecil seperti ini. Nah, misalkan itu lingkaran ya. Berarti lingkaran ini jari-jarinya apa? 10 ya. Kan jaraknya dari lingkaran kecil ke lingkaran besar kan 10. Meskipun diperkecil, lingkaran kecilnya jadi titik, lingkaran besarnya jadi lingkaran seperti ini. Itu jari-jarinya 10.
sehingga kita langsung aja menghitung kelilingnya, yaitu 2pi, jari-jarinya 10, sama dengan 20pi. Nah, lebih gampang dan lebih cepat. Oke, lanjut saja ke contoh soal yang kedua. Di dalam sebuah laci terdapat 8 kaos kaki biru, 6 kaos kaki hijau, dan 12 kaos kaki hitam. Berarti ada 8 kaos kaki biru, misalkan ini kaos kakinya 8, kemudian 6 kaos kaki hijau, 6 kaos kaki hijau, 12 kaos kaki hitam. Oke, karena hitam tidak kelihatan, ini misalkan hitam gitu ya. 12 kaos kaki hitam itu ada di sebuah laci. Nah, berapa jumlah kaos kaki terkecil yang harus diambil dari laci tanpa melihatnya agar yakin memiliki 2 kaos kaki hitam? Misalkan kita ngambil dari laci itu satu per satu seperti itu. Nah, biar yakin itu ngambil berapa kali sih? Kalau ya kita pasti udah dapat 2 kaos kaki hitam. Nah, dari sini kita hitung dulu skenario terburuknya. Skenario terburuknya misalkan kita nggak beruntung nih waktu pengambilan. Jadi tiap pengambilan itu kita ngambil semua kaos kaki biru dan semua kaos kaki hijau, baru bisa mengambil kaos kaki hitam. Misalkan pengambilan pertama biru, pengambilan kedua biru, dan seterusnya sampai 8 kali biru habis. Kemudian pengambilan selanjutnya hijau, hijau sampai hijaunya habis, baru kita bisa ngambil kaos kaki hitam. Berarti dapat kita hitung, yang biru semuanya ada 8, kemudian yang hijau ada 6, baru kemudian bisa kita ambil yang hitam. Ini kan agar yakin memiliki 2 ya, berarti 2 yang diambil hitam. Nah, dari sini hasilnya 8 tambah 6 14 tambah 2 16. Setelah pengambilan ke-16 ini kita pasti yakin, oh dalam 16 pengambilan ini pasti ada 2 hitam, seperti itu. Oke, contoh soal berikutnya nih. Di dalam sebuah laci terdapat 8 kaos kaki biru, 6 kaos kaki hijau, dan 12 kaos kaki hitam. Sama ya ini ya. Berapa jumlah kaos kaki terkecil yang harus diambil dari laci tanpa melihatnya agar yakin memiliki 2 kaos kaki dengan warna yang sama? Sama seperti contoh soal nomor 2 ya. Kita ambil skenario terburuknya. Ini kan agar yakin 2 kaos kaki dengan warna yang sama, berarti bisa biru semua, hijau semua, atau hitam semua. Berarti skenario terburuknya pengambilan pertama, kedua, ketiga itu berbeda-beda. Misalkan pengambilan pertama itu biru, kemudian pengambilan yang kedua itu hijau, seperti itu. Baru pengambilan yang ketiga itu warna hitam. Terus pengambilan keempat salah satu warna ini kan, misalkan aja hitam juga. Nah, atau boleh biru atau boleh hijau, berarti kan udah ketemu satu pasang nih. Berarti skenario terburuknya pengambilan keempat. Kalau kita udah mengambil 4 kali, kita pasti yakin di antara 4 pengambilan itu pasti ada satu pasang kaos kaki yang warnanya sama, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut contoh soal keempat. Temukan satu bilangan kuadrat sempurna 4 digit yang dibentuk oleh sepasang bilangan kuadrat sempurna 2 digit berbeda yang diletakkan berdampingan. Nah, sebelum ini kita cari dulu nih bilangan sempurna 2 digitnya itu apa aja sih?
Misalkan dari, kalau 3 kuadrat kan 9, 1 digit ya. Dari 4 kuadrat 16. Kemudian 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, terus 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, dan 9 kuadrat 81. Kalau 10 kuadrat kan 100, udah 3 digit. Nah, setelah ini kita cari nih nilai terkecil dan nilai terbesar yang mungkin untuk bilangan kuadrat sempurna 4 digit. Jadi ini masih mering-ring dulu ya. Nah, kalau nilai terkecilnya yang bisa dibentuk kira-kira apa? Bilangan paling kecil nih dari 2 digit nih. 1625, 1625. Sedangkan bilangan nilai terbesar di sini 8164. Kalau 6481 kan masih lebih kecil ya daripada 8164. 8164. Nah, ini kemungkinannya. Terus kita ring-ring akar dari, kita cari akarnya masing-masing. Akar dari 1625 juga akar dari 8164. Nah, kalau 40 kuadrat kan 1600 ya. Berarti sekitar 40, misalkan di sini 40,31 seperti itu. Nah, 90 kuadrat kan 8100. Jadi sekitar 90, kalian bisa ngitungnya seperti itu. Jadi nggak perlu ngitung sedetail mungkin seperti ini 40,31 terus ini 90,35. Oh, berarti nanti bilangan kuadrat sempurna 4 digitnya itu kuadrat dari bilangan antara 40 sampai 90, sekitar itu. Nah, kalau ini kelihatan banyak sekali pilihannya 40 sampai 90. Tapi kita lihat aja satu-satu di sini. 40 kuadrat sama dengan 1600. Nah, 16-nya ada nih, dua bilangan kuadrat sempurna, tapi 00 nggak ada ya. Berarti bukan. Kemudian 41 kuadrat. Nah, 41 kuadrat ini kalau kita hitung 1681. Loh, ketemu nih 16-nya. Ada ya. Dua bilangan 81 juga ada. Berarti ini jawabannya. Otomatis dapat disimpulkan bilangan kuadrat sempurna 4 digit yang dibentuk dari sepasang bilangan kuadrat sempurna 2 digit yaitu 1681. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal kelima. Guru matematika Senta telah memberikan 5 ujian kepada kelas tersebut semester ini, yang masing-masing mendapatkan skor dari 0 hingga 100. Berarti 0 ini terendah, yang 100 itu tertinggi. Senta memperoleh skor rata-rata 90 untuk kelima ujian tersebut. Berapa skor terendah yang mungkin diperoleh Senta pada setiap ujian? Kita cari dulu nih totalnya. Kita tahu kan rata-rata itu rumusnya total dibagi jumlahnya, jumlah bilangannya. Tadi kan ada 5 ujian ya, berarti ini dibagi 5, seperti itu. Nah, kita hitung totalnya. Tadi rata-rata kan 90. Total bagi 5. Berarti dari sini totalnya 90 kali 5 ya. Sama dengan 450. Nah, ini total yang harus dicapai jika ingin rata-ratanya itu 90. Nah, sekarang pertanyaannya skor terendah yang mungkin diperoleh
kalau rata-ratanya itu 90. Kita misalkan aja ujian-ujian sebelumnya, 4 ujian sebelumnya itu nilainya maksimum 100, sehingga nanti nilai ujian kelima itu bisa serendah mungkin. Seperti itu. Kalau 4 ujiannya 100, berarti totalnya jumlahnya yaitu 100 kali 4 sama dengan 400. Nilai ujian kelimanya berapa agar totalnya itu bisa jadi 450? Jadi kelihatan ya, jawabannya nanti 50. 450 dikurangi 400, jadi sama dengan 50. Nah, ini nilai paling rendah. Berarti kalau nilainya lebih rendah lagi, misalkan 40, 30 udah nggak bisa. Udah bukan rata-ratanya 90 lagi, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal ke-6. Temukan digit yang hilang pada bilangan 7 digit 1, 2, bla 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 6, sehingga bilangan itu sendiri sama dengan hasil perkalian 3 bilangan berurutan. Jadi berurutan misalkan 1, 2, 3, itu kan berurutan ya. Apa saja 3 bilangan tersebut? Oke, sebelumnya lagi-lagi kita lihat dulu nih nilai terkecil yang mungkin dan nilai terbesar yang mungkin di bilangan 7 digit ini. Oke, 1, 2, bla 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 6. Nah, bilangan terkecilnya apa? Berarti kan kita tinggal isi aja digit terkecil 0 ya, 0, 0, 0, 0, berarti 1.200.006. Sedangkan bilangan terbesarnya berarti yang kosong tinggal kita isi digit terbesar 9. Tadi 1, 2, 9, 9, 9, 9, 6, 1.299.996. Nah, karena 3 bilangan yang berurutan, kita cari akar pangkat 3-nya. Jadi untuk mencari ring-ringnya bilangan 3 berurutan itu berapa sampai berapa sih kira-kira gitu. Jadi kita cari dulu akar pangkat 3 masing-masing. Nah, akar pangkat 3-nya 1.200.006. Jadi nggak usah detail ya, berapa, koma berapa, seperti itu. Ini nanti sekitar 106, sekian-sekian. Nah, kalau akar pangkat 3 1.299.996, akar pangkat 3-nya. Ini nanti sekitar 109, sekian-sekian-sekian. Nah, dari sini perkiraan 3 bilangan berurutannya antara 106 sampai 109. Nah, dari sini kan berarti 106, 107, 108 sama 109 di sini. Kita lihat nih di sini, satuannya 6 di 7 digitnya, bilangan 7 digitnya. Berarti tinggal kita kalikan satuannya masing-masing. Nanti apakah menghasilkan satuannya 6 atau enggak? Misalkan 106, 107 sama 108, tinggal kita kali 6 kali 7 kali 8. Atau 107, 108, 109, berarti tinggal kita kali 7 kali 8 kali 9, seperti itu.
Nah, kita hitung dulu yang 106, 107, 108. Berarti 6 kali 7 kali 8 sama dengan 6 kali 7 kan 42. 42 kali 8 tinggal 2 kali 8 nya aja ya. 2 kali 8 nya itu 16. Berarti satuannya ini 6. Nah, sekarang kita coba ini yang 7, 8, 9. 7 kali 8 kali 9. 7 kali 8 kan 56. 56 kali 9 tinggal 6 kali 9 nya aja ya. Jadi 54. Berarti satuannya 4. Nah, otomatis yang ini nih ketemu. Jadi 3 bilangan berurutan tersebut adalah 106, 107, dan 108. Ketemu. Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, contoh soal ke-7. Sebuah persegi panjang memiliki sisi-sisi yang berdekatan masing-masing 10 satuan dan 8 satuan. Ini. Sisi yang berdekatan itu 10 sama 8. Persegi panjang kedua dengan sisi-sisi yang berdekatan 6 satuan dan 4 satuan. Ini. Tumpang tindih dengan persegi panjang pertama. Ini tumpang tindihnya ya. Yang ditunjukkan pada gambar. Berapakah selisih antara dua daerah yang tidak tumpang tindih pada kedua persegi panjang tersebut? Jadi selisihnya daerah ini dengan daerah ini yang nggak tumpang tindih. Oke. Dari sini kita bisa ngitung pakai kasus ekstrim. Jadi misalkan aja yang tumpang tindih ini luasnya 0, jadi nggak tumpang tindih. Atau kita bisa ngitung, kita misalkan tuh yang tumpang tindih itu semuanya persegi yang kecil ini, persegi panjang yang kecil ini ditumpang tindih. Atau bisa ngitung kalau misalkan ini luasnya cuma 1 gitu. Oke, yang pertama kita misalkan yang tumpang tindih itu luasnya 0. Jadi hanya seperti ini ya. Nah, ini 10, 8, ini 4, 6. Berarti selisihnya tinggal 8 kali 10 dikurangi 6 kali 4. Jadi 80 min 24. Jadi sama dengan 56. Oke, kita coba misalkan yang tumpang tindih itu luasnya cuma 1. Jadi kita hitung. Ini 1, 1. 6, 4. 10, 8. Berarti dari sini 8 kali 10 kurangi 1 dikurangi 6 kali 4 kurangi 1. Luas yang bukan tumpang tindih ya. Jadi 80 kurangi 1, 79. Dikurangi 24 kurangi 1, 23. Sama dengan 56. Sama. Terus kalau misalkan tumpang tindihnya semua persegi panjang yang kecil, yang kedua, gambarnya seperti ini. Nah, ini 6, 4, 10, 8. Nah, berarti dari sini 8 kali 10 dikurangi 6 kali 4
udah jadi 80. Kemudian yang enggak tumpang tindih dari persegi kan 0 kan ya, kita kurangi 0 gitu aja. 24 min 0 sama dengan 56, sama semuanya hasilnya. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih efisien yang udah kita bahas, yaitu cara sudut pandang berbeda. Mungkin ini udah diajari waktu aljabar SMP ya. Kita misalkan aja yang tumpang tindih ini X seperti ini. Berarti yang nggak tumpang tindih tinggal 8 kali 10 min X. Terus yang ini 6 kali 4 min X. Berarti selisih yang nggak tumpang tindih 8 kali 10 min X dikurangi 6 kali 4 min X. Nah ini 80 min X, kurungnya dibuka jadi min 24, min kali min jadi plus X. Coret coret, 80 kurangi 24 56. Nah, lebih gampang yang ini ya. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal 8. Sebuah mobil melaju di jalan raya dengan kecepatan tetap 55 mil per jam. Pengemudi mengemudikan mobil kedua tepat setengah mil di belakang. Oke, kita gambar aja. Jadi ini misalkan mobil pertama V1 ya, 55 mil per jam. Kemudian mobil kedua di sini. Nah, tepat ini setengah mil. Di belakang. Mobil kedua melewati mobil pertama tepat 1 menit kemudian. Jadi 1 menit kemudian mobil kedua melewati mobil pertama. Nah, seperti ini. Seberapa cepat mobil kedua melaju dengan asumsi kecepatannya konstan? Oke, kita lihat dulu cara biasa. Kita list dulu ya masing-masing kecepatan. Misalkan mobil pertama kecepatannya V1 gitu ya. V1 sama dengan 55 mil per jam. V2 nya itu X, misalkan gak diketahui mil per jam gini. Kemudian waktu, nah karena ini menyusul tepat 1 menit kemudian, jadi kita pakai waktu 1 menit. Nah tapi hati-hati, kecepatan ini kan satuannya mil per jam, berarti menit ini harus dijadikan jam. Jadi T1 nya misalkan 1 menit berarti 1 per 60 jam. Sama dengan yang mobil kedua, 1 per 60 jam. Nah, kemudian jarak, kita tahu bahwa kecepatan dikali waktu sama dengan jarak. Nah, kita pakai itu. Kita hitung jarak pertama ketika 1 menit ya. Ketika udah 1 menit, tinggal dikalikan aja 55 kali 1/60, 55 per 60 mil
Nah, jarak yang ditempuh mobil kedua setelah 1 menit itu X per 60 mil. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih, 1 menit kemudian mobil kedua itu menyusul mobil pertama. Berarti kan mobil kedua ini lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat dalam waktu yang sama jaraknya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Nah, dalam waktu 1 menit otomatis selisih dari jarak yang mobil kedua dengan jarak yang mobil pertama itu setengah mil. Seperti itu. Selisih S1 dan S2 nya itu setengah mil. Oke, kita hitung aja. Selisih berarti kan S2 dulu ya, karena yang lebih banyak. S2 kurangi S1 itu sama dengan setengah mil. Seperti itu. Nah, tadi S2 nya X per 60, S1 nya 55 per 60. Nah, seperti ini, sama dengan setengah. Berarti X min 55 sama dengan setengah kali 60, yaitu 30. Berarti X nya 30 plus 55 sama dengan 85 mil per jam. Nah, kalau pakai cara biasa seperti ini. Gimana kalau kita pakai kasus ekstrim? Nah, kalau kasus ekstrim, kita misalkan aja kecepatan mobil pertama itu 0 dulu. Diam. Misalkan kecepatan mobil pertama 0 mil per jam. 1 menit kemudian mobil 2 menyusul. Setengah mil. Nah, dari sini dalam 1 menit udah mencapai setengah mil mobil keduanya. Berarti kita misalkan aja ya, berarti V nya dari sini jarak tempuh dibagi waktu setengah mil per 1 menit dijadikan jam, 1 per 60 jam sama dengan setengah kali 60 per 1 sama dengan 30 mil per jam. Itu ketika kecepatan mobil satunya 0 mil per jam. Otomatis kita tahu nih selisihnya ya, selisihnya 30 mil per jam. Berarti jika V1 nya ini tadi berapa, 55 mil per jam, otomatis kecepatan keduanya tinggal ditambah aja, 55 tambah 30 sama dengan 85 mil per jam. Udah ketemu. Lebih mudah yang kasus ekstrim ya. Oke, soal terakhir. Pada gambar AB merupakan tali busur dari 2 lingkaran konsentris yang lebih besar dan menyinggung lingkaran yang lebih kecil di T. Carilah luas daerah yang diarsir di antara kedua lingkaran tersebut jika AB-nya ini 8 satuan.
Oke, untuk pertanyaan soal ini kalian coba kerjakan dulu di rumah sebelum kakak akan mengupload jawabannya berupa short video. Kakak kasih petunjuk nih, contoh soal nomor 9 ini caranya sama persis dengan contoh soal yang pertama tadi. Oke, kalian bisa kan? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Have a nice day dan sampai jumpa. Dadah.